Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Di kesempatan kali ini seperti biasa saya mau berbagi analisa, lebih tepatnya itu di XAU USD ya, di gold. Nah, kenapa? Karena seperti di video-video saya sebelumnya, dan ini pun melanjutkan analisa video saya di video saya sebelumnya. Peluangnya masih sangat bagus untuk dimanfaatkan, terutama untuk minggu ini. Kenapa? Karena di sini terjadi beberapa pola yang menurut saya sangat menarik dan bisa sangat dimanfaatkan peluangnya, terutama untuk hari ini. Nah, langsung saja kita untuk yang pertama. Nah, berbicara tentang gap dulu ya, gap untuk di minggu ini yang terjadi di hari Senin, sebenarnya kita bisa katakan itu sudah done, itu sudah tertutup, dan kita istilahnya sudah jangan terlalu menghiraukan gap tersebut lagi, karena targetnya atau plan kita selanjutnya itu sudah berdasarkan benar-benar pola yang ada di sini. Yang pertama saya mau cari dulu untuk level-level support dan resistennya ya. Nah, biasa saya gunakan seperti ini. Ada yang namanya Fibonacci retracement. Nah, seperti biasa ya, yang saya gunakan nggak jauh dari tools seperti ini. Saya tarik dulu untuk majornya dia. Kurang lebih saya dapatnya seperti ini. Karena kalau kita asumsikan ini tren di tren besarnya masih tren turun ya. Kenapa? Karena memang kalau misalkan teman-teman lihat, harga saat ini tuh sebetulnya masih berada di golden rasionya Fibonacci gitu kan. Artinya apa? Artinya kalau misalkan ini kita asumsinya masih dalam kondisi tren turun seperti ini, maka harga sekarang tuh sebenarnya masih berada di zona seller. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita bisa memanfaatkan peluang sellnya. Targetnya sih tidak terlalu jauh, karena seperti yang pernah saya katakan di video sebelumnya ya, flash crash itu ketika dia terjadi terus dia kembali balik ke harga normalnya dia, harga terendah saat flash crash, kalau flash crashnya turun itu biasanya tidak kembali lagi gitu. Kalaupun kembali paling setengahnya, kurang lebih ya kayak kemarin ketika dia membentuk pola turun ya di time frame kecilnya. Kalau kita lihat, nah, kita bisa perhatikan di sini nih. Ini seolah-olah dia akan kembali melanjutkan penurunannya. Padahal kalau misalkan teman-teman lihat, flash crash itu termasuk di GJ dulu pernah ya, di GBPJP, di Euro USD pernah 300 pip pagi-pagi tiba-tiba naik. Di USD CHF pun pernah, itu tahun 2015 tanggal 14 Januari, lebih ekstrim daripada ini. Apalagi kalau misalkan teman-teman lihat waktu terjadinya Brexit, itu pun terjadi penurunan harga yang memang sangat-sangat signifikan, dan harga itu jarang akan kembali lagi ke level terendah saat flash crash, atau ketika dia naik kayak di euro dulu ya, dia naiknya ke atas dan harga itu jarang kembali lagi sampai ke atas banget. Kalaupun dia kembali paling setengahnya, nggak benar-benar kembali sampai sini. Begitupun sebenarnya untuk DXY USD, dan ini bisa jadi acuan sebenarnya untuk teman-teman menentukan level support majornya dia. Kalau saya, asumsi saya itu support yang cukup bagus tuh di sini sebenarnya. Jadi kalau kita mau sell di zona seller sekarang atau mau nunggu di 50 ya di sini, take profit saran saya tidak lebih rendah daripada ini, atau bisa jadikan ini sebagai acuan untuk supportnya, karena itu cukup bagus. Kalau teman-teman mau ngambil level support ya, ataupun take profit untuk daily trade-nya. Nah, kalau untuk jangka panjangnya, teman-teman masih bisa mengacu ke video-video saya sebelumnya, karena untuk jangka panjangnya target saya itu di 1853 dan itu belum tercapai. Baru tercapai di level pertama, yaitu di 1832 ya. Level pertamanya itu. Nah, itu udah done. Sekarang harga masih dalam fase koreksi, dan memang teman-teman masih bisa memanfaatkannya. Untuk hariannya teman-teman bisa ambil sell dengan target tidak lebih tinggi daripada level ini nih. Tidak lebih rendah maksud saya. Nah, tidak lebih rendah daripada level ini, dan memang itu cukup bagus peluangnya seperti itu. Simple sih, nggak ada yang terlalu aneh untuk hari ini. Pola marketnya pun saya akan lebih condong ke teknikal, karena news-news yang lumayan besarnya kemarin udah lewat ya. Jadi kita bisa fokus di teknikalnya. Nah, kalau untuk entry buy-nya itu kita bisa cari menggunakan Fibonacci juga, sama kurang lebih seperti ini. Saya ambil langsung dari majornya dia ya. Nah, kalau untuk entry buy-nya, teman-teman bisa ambil buy-nya itu adalah kurang lebih di ini, salah satu level entry buy favorit saya itu kurang lebih di sini. Yang pertama ya,
1729, dan yang kedua itu ada di, kita tambah satu garis lagi di sini. Nah, ini dua level entry buy yang memang cukup bagus menurut saya, karena kalau kita lihat polanya hari ini tuh masih sangat berpotensi untuk mengalami bearish korektif atau penurunan secara terbatas. Jadi kita masih bisa manfaatkan, dan memang kemarin tepat ya mantulnya itu di 23.6 level Fibonacci retracement. Dan sekarang kita bisa ambil buy lagi di sini, dan di level kedua 1730-nya itu untuk averaging seperti itu. Nah, itu aja mungkin untuk analisa di pagi ini. Untuk lebih detailnya akan saya bahas di kelas member ya. Buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, mau belajar lebih detail, bisa datang aja langsung ke Didimax di Jalan Garuda nomor 88 Bandung, atau bisa hubungi kontak kita, karena fasilitas edukasi kita itu lengkap dari mulai offline sampai online gitu kan. Dari mulai grup WhatsApp, grup private, sampai dengan live Zoom, bahkan di YouTube materi kita lengkap, dan kita menyediakan edukasi yang benar-benar intens buat teman-teman yang mau belajar dari nol sampai benar-benar jadi trader yang mandiri. Karena tujuan kita adalah di sini bisa membuat teman-teman tuh menjadi trader mandiri yang well educated by market. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, di sini tuh pasti akan dibimbing. Dan seperti itu mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Salam sukses, never stop learning and stay profit.